Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Lulur Halisa. My name 221230. I'm from TBIT. I want to explain about konsep dasar pendidikan Islam. Pengertian konsep dasar pendidikan Islam itu berakar pada ajaran Al-Quran dan Sunnah yang bertujuan untuk membentuk pribadi muslim seperti beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Pendidikan Islam juga tidak berfokus pada aspek intelektual, tetapi juga spiritual, moral, dan sosial. Konsep dasar pendidikan Islam juga memiliki 7 subtema. Tema yang pertama adalah tujuan pendidikan Islam. Tujuan pendidikan Islam ini untuk membentuk karakter yang baik dan sesuai dengan ajarannya. Tujuan pendidikan Islam juga memiliki 3 poin. Yang pertama, pengembangan akhlak mulia. Yang kedua, pengembangan potensi diri. Yang ketiga, penguasaan ilmu pengetahuan. Poin yang pertama adalah pengembangan akhlak mulia, yang bertujuan untuk mencetak individu yang sesuai dengan ajaran Al-Quran dan hadis. Yang kedua adalah pengembangan potensi diri yang bertujuan untuk mengoptimalkan potensi fitrah setiap individu, baik fisik, mental, maupun spiritual. Ketiga adalah penguasaan ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk menciptakan generasi berilmu, baik secara agama maupun dunia. Subtema yang kedua adalah sumber pendidikan Islam. Poin pertama, Al-Quran dan hadis. Al-Quran adalah kitab suci yang menjadi pedoman utama pendidikan Islam. Sedangkan hadis adalah penjelasan dari ajaran-ajaran Al-Quran yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Dan poin yang kedua adalah karya ulama klasik yang menjelaskan tentang ajaran ulama, kitab-kitab klasik yang menjadi rujukan pendidikan Islam. Karya-karya ulama seperti Al-Ghazali, Ibnu Sina, dan Imam Syafi'i yang membentuk panduan tentang etika, hukum, dan filsafat yang relevan untuk pendidikan Islam. Subtema yang ketiga adalah metode pendidikan Islam. Memiliki 4 poin. Yang pertama adalah taklim, metode pengajaran melalui ceramah atau penyampaian secara langsung. Dan yang kedua adalah tarbiyah, metode pendidikan yang luas dari taklim karena mencakupi pembinaan dan pengasuhan yang membentuk karakter. Poin yang ketiga, tazkiyah, metode proses pensucian diri melalui pendidikan yang mengarahkan siswa untuk memperbaiki akhlak dan membersihkan hati. Yang terakhir adalah uswatun hasanah atau teladan yang baik, metode pendidikan Islam yang menekankan pentingnya teladan. Subtema yang keempat adalah kurikulum pendidikan Islam yang memiliki 6 poin. Yang pertama adalah akidah. Materi ini berfokus pada prinsip-prinsip dasar keimanan Islam. Terus yang kedua, ibadah. Materi ini mencakup penjelasan tentang tata cara beribadah dengan baik dan benar sesuai dengan syariat Islam. Yang ketiga adalah akhlak. Materi ini menjelaskan tentang berperilaku baik dan berakhlak mulia. Yang keempat adalah muamalah. Materi ini meliputi aturan tata cara berbicara dengan sesama manusia. Yang kelima adalah sejarah Islam. Materi ini untuk pemahaman perjalanan Nabi Muhammad SAW.
Terus yang terakhir adalah bahasa Arab. Materi ini sangat penting untuk kurikulum pendidikan Islam dikarenakan meningkatkan kemampuan peserta didik dalam membaca, menulis, dan berbicara bahasa Arab. Subtema yang kelima adalah karakteristik pendidikan Islam yang memiliki 5 poin. Yang pertama adalah berbasis tauhid. Pendidikan Islam didasarkan konsep tauhid, yaitu keyakinan kepada Allah, kepada keesaan Allah. Terus yang kedua adalah integral. Pendidikan Islam ini mencakup aspek-aspek kehidupan seperti akidah, muamalah, akhlak, dan ibadah. Yang ketiga adalah berorientasi kepada akhlak. Pendidikan Islam menetapkan akhlak sebagai inti dari proses pendidikan. Yang keempat adalah bersifat dinamis dan kontekstual. Pendidikan Islam bersifat dinamis dan dapat beradaptasi dengan perbedaan zaman. Yang kelima adalah menekankan kepada tanggung jawab sosial. Pendidikan Islam mendorong mahasiswa untuk menjadi anggota masyarakat yang bermanfaat dan memiliki rasa tanggung jawab sosial. Dalam menekankan tanggung jawab kepada sosial juga memiliki beberapa poin. Poin yang pertama adalah keadilan. Keadilan merupakan nilai sentral dalam Islam. Umat muslim diharapkan untuk berperilaku adil dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam transaksi bisnis dan hubungan sosial. Allah memerintah umatnya untuk bersikap adil meskipun terhadap musuh sekalipun. Yang kedua, kepedulian sosial. Islam mengajarkan pentingnya persaudaraan di antara umat manusia. Konsep ukhuwah menekankan perlunya saling membantu dan mendukung, baik dalam keadaan senang maupun sulit. Ini tercermin dalam berbagai amalan sosial seperti gotong royong dan kerjasama dalam komunitas. Yang ketiga adalah zakat dan sedekah. Zakat adalah salah satu rukun untuk menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan etika. Ini mencakup kejujuran, kepercayaan, dan komitmen untuk tidak melakukan perbuatan yang merugikan orang lain. Etika dalam berbisnis ini interaksi sosial sangat ditekankan dengan tujuan menciptakan masyarakat yang harmonis. Yang kelima, perlindungan terhadap yang lemah. Islam memberikan perhatian khusus kepada kelompok rentan seperti anak-anak, perempuan, dan orang-orang tua. Kewajiban untuk melindungi dan merawat yang lemah merupakan bagian dari tanggung jawab sosial. Yang keenam, kepemimpinan yang bertanggung jawab. Pemimpin dalam Islam harus bertanggung jawab kepada Allah dan kepada masyarakat yang dipimpinnya. Mereka diharapkan untuk memimpin dengan adil, transparan, dan mengedepankan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Yang selanjutnya, tanggung jawab lingkungan. Islam mengajarkan bahwa manusia adalah khalifah di bumi, yang berarti memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan merawat lingkungan. Ini mencakup tindakan mengurangi limbah, menggunakan sumber daya secara bijak, dan melestarikan keanekaragaman hayati. Selanjutnya, pendidikan dan penyebaran ilmu. Islam sangat menekankan pentingnya pendidikan, mengedukasi masyarakat tentang hak dan kewajiban mereka, serta isu-isu sosial adalah bagian dari tanggung jawab sosial. Penyebaran ilmu pengetahuan dianggap sebagai amal jariah atau amal yang terus mengalir pahalanya. Subtema yang keenam yaitu peran guru dalam pendidikan Islam yang mempunyai 6 poin. Yang pertama adalah guru sebagai murabbi atau pemberi akhlak dan moral. Murabbi berasal dari kata rob yang berarti
pemelihara atau pendidik. Guru berperan dalam membina dan membentuk akhlak mulia pada peserta didik. Mereka tidak hanya mengajarkan ilmu, tetapi juga menanamkan nilai etika dan moral Islam dalam kehidupan sehari-hari. Guru berperan sebagai teladan atau uswatun hasanah, di mana perilaku guru menjadi contoh bagi peserta didik. Sebagai murabbi, guru harus konsisten antara ucapan dan perbuatan sehingga dapat menjadi model bagi peserta didik. Yang kedua, guru sebagai muallim atau penyampai ilmu. Muallim berarti orang yang mengajarkan ilmu. Dalam pendidikan Islam, guru bertugas untuk menyampaikan pengetahuan baik ilmu agama maupun ilmu yang bermanfaat bagi dunia dan akhirat. Peran ini menuntut guru untuk memiliki kompetensi dalam bidang diajarkannya serta mampu mengajarkan ilmu dengan metode yang efektif dan sesuai dengan karakteristik peserta didik. Yang ketiga adalah guru sebagai mursyid atau pembimbing spiritual. Mursyid adalah guru yang memberikan bimbingan spiritual. Guru tidak hanya bertanggung jawab atas perkembangan intelektual peserta didik, tetapi juga harus memastikan bahwa mereka memahami dan mengamalkan ajaran agama dalam kehidupan mereka. Dalam kapasitas ini, guru membantu peserta didik dalam menghadapi masalah-masalah kehidupan, memberikan nasihat dan dukungan agar mereka tetap berada di jalan yang benar sesuai dengan tuntunan agama. Yang keempat, guru sebagai motivator. Guru dalam pendidikan Islam berperan sebagai motivator yang memberikan dorongan kepada peserta didik untuk terus belajar dan mengembangkan diri. Guru mendorong peserta didik untuk tidak hanya mengejar ilmu dunia, tetapi juga ilmu yang bermanfaat bagi kehidupan akhirat. Motivasi yang diberikan guru seringkali hanya berbentuk nasihat verbal, tetapi juga berupa penghargaan dan pengakuan atas usaha peserta didik tersebut. 5. Guru sebagai administrator dan manajer kelas. Guru juga memiliki dalam mengelola kelas dan administrasi pendidikan. Mereka bertanggung jawab mengelola kelas dan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, mengatur proses belajar, mengajar, dan melakukan evaluasi terhadap pengembangan peserta didik. Manajemen kelas yang baik membantu dalam menciptakan suasana pembelajaran yang efektif dan efisien. Yang keenam, guru sebagai agen pembaruan. Di era modern, guru juga berperan sebagai agen perubahan yang membawa inovasi proses pembelajaran. Dalam pendidikan Islam mampu mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi agar peserta didik siap menghadapi tantangan zaman tanpa meninggalkan identitas keseimbangan mereka. Guru juga harus beradaptasi dengan metodologi pembelajaran yang berkembang sebagai menggunakan media digital dan proses pengajaran. Subtema yang ketujuh yaitu karakteristik pendidikan Islam dalam konteks modern, memiliki 7 poin. Yang pertama, integrasi ilmu, pengetahuan, dan agama. Pendidikan Islam modern berusaha mengintegrasikan ilmu pengetahuan umum dengan ajaran Islam. Terus yang kedua, pemanfaatan teknologi. Di pendidikan Islam juga memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran. Terus yang ketiga adalah kontekstualisasi kurikulum. Pendidikan Islam dalam konteks modern disesuaikan dengan tantangan zaman
seperti isu lingkungan, pluralisme, hak asasi manusia, dan etika. Terus yang keempat adalah pengembangan karakter Islami. Pendidikan Islam modern tetap menetapkan pembentukan akhlak dan karakter Islami yang kuat. Terus yang kelima, pengembangan pemikiran kritis. Pendidikan Islam juga mendorong peserta didik untuk berpikir kritis dan analisis terhadap berbagai personal kehidupan. Terus yang keenam adalah pluralisme dan toleransi. Pendidikan Islam modern harus mampu mengajarkan nilai toleransi, penghargaan terhadap keragaman. Terus yang ketujuh adalah kewirausahaan dan ekonomi syariah. Pendidikan Islam juga mengintegrasikan konsep-konsep ekonomi syariah dan kewirausahaan Islam dalam kurikulum. Oke, enough. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.